Weh, Bang Pendi, dengar baik-baik ini. Jua-jua. Untuk Salam hormat. sadrun, uklim di bawah. Anda masih ingat MKC dan Yahya Waloni? Mereka sama-sama ditangkui. Tapi anehnya, ketidakadilan terjadi. Waloni dibebaskan. MKC 10 tahun dalam penjara. Dugaan saya secara manusia, dengan kondisi yang sudah tua, yang pincang, MKC ini pasti akan metong dalam penjara. Nggak akan tahan dia. Apa yang terjadi kawan-kawan? Bukan MKC yang metong, justru Waleni yang metong, kawan-kawan. Apa maksud saya? Waloni boleh saja bebas dari hukuman dunia, tapi dia tidak akan bebas dari penghakiman Allah yang Maha Kudus. Jadi siapapun Anda yang mencoba-coba untuk menghujat Yesus, engkau boleh bebas dari hukuman di dunia ini, tapi engkau tidak akan bebas dari penghakiman Allah yang Maha Tinggi. Ya, kita lihat abang kita Deddy Saputra. Apa salahnya dia? Dia hanya melakukan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang otaknya tumpul dengan menuduh dia, kamu tuh pasti murtad hanya gara-gara perut dan bawa perut. Lalu dia menjelaskan siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan perut dan bawa perut? Kesurupan mereka. Dilapor. Bayangkan polisi Aceh kejar-kejar dia sampai di Kalimantan. Anda lihatlah, sebelum Bang Deddy dilaporkan, Juma Kedebu Pisang sudah dilaporkan. Nenek Ripa sudah dilaporkan. Ya, Nenek Ari Tonang, ya, siapa namanya? Iya, Nora. lupalah namanya. Iya, Nora itu dilaporkan. Tapi polisi tidak bergerak, saudara-saudara. Mungkin mereka akan bebas hari ini. Tapi ingat, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Telinga Tuhan tidak pernah tidak mendengar seruan anak-anak Tuhan. Ya, bertobatlah sebelum terlambat. Ya, kita lihat seorang yang dulu bernama Ko Stephen. Dia adalah seorang ketua mukalaf. Dengan bangganya mengatakan bla bla bla, menjelekkan Kristen. Kita diam, kita doakan bahwa di hadirat Allah. Apa yang terjadi? Udah metong. Ada lagi yang namanya si Aguste. Dengan pongah dan sombongnya mengantuti Alkitab. Dilaporkan iya, tapi nggak digubris. Orang Kristen berdoa lagi. Apa yang terjadi hari ini, saudara? Sudah metong. Siapa lagi? Mau sampai kapan? Fakta-fakta, data-data sudah ditunjukkan di mata Anda. Mau sampai kapan kalian terus menghujat? Bertobatlah sebelum terlambat, saudaraku. Selagi masih ada waktu, bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau saudara meninggal di luar Yesus, saudara akan binasa selama-lamanya. Tidak ada ceritanya dicuci dulu, ya 1-2 tahun lalu pindah lagi. Itu adalah ajaran sampah. Ya, Alkitab mengatakan, kalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa karena dosa-dosamu. Tapi kalau kamu percaya kepada Kristus Yesus yang mati untuk menyelesaikan dosa-dosamu, yang bangkit hidup dari kematian, Anda bayangkan, di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Hanya satu pribadi yang tercatat dalam Alkitab, bahkan di dalam sejarah. Nabi-nabi sebelum Yesus, semuanya, ya, mereka yang mati, ya, tidak bangkit-bangkit. Tidak hidup-hidup lagi. Setelah Yesus adalah yang namanya nabi-nabi palsu, kata Yesus. Nabi-nabi Caubel, kata Yesus, akan muncul. Tetapi mereka mati dan tidak bangkit-bangkit lagi. Mana yang Anda mau ikut? Mau ikut pribadi yang mengalahkan maut? Atau mau ikut pribadi yang mati dan tidak bangkit-bangkit, saudara-saudara? Ya, segeralah bertobat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara. Kalau saudara menolak Yesus, pikirlah dengan akal logikamu Alkitab. Anda mengaku-ngaku katanya Kristen, tapi Anda telah meninggalkan dia. Maka saya katakan dengan otoritas firman Allah, terkutuklah orang yang meninggalkan Kristus. Terkutuklah orang yang menolak Kristus, ya, yang menghujat Roh Kudus. Anda akan binasa karena bukan karena Tuhan jahat, no, Tuhan tidak jahat, Tuhan baik kok. Dia sudah menyediakan jalan keselamatan. Yang membuat Anda binasa karena Anda adalah orang berdosa. Anda menolak kasih karunia yang datang dari sorga. Sorga sendiri yang memberikan jalan buat saudara. Ya, yes.
Alkitab mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Yesus itu bukan jalan yang dibuat oleh dunia. Yesus itu adalah jalan yang diberikan oleh sorga kepada kita. Diberikan oleh Bapa kepada kita. Datang ke dunia ini menjadi manusia supaya dia bisa mati menanggung dosa-dosa kita. Bahkan dia bangkit dari kematian dan telah naik ke sorga. Dia berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Coba Anda cek. Siapa yang berani menjanjikan sorga kepada saudara? Siapa yang berani dengan pasti berkata, aku pergi ke sorga? Tidak ada. Karena mereka mati dan tidak bangkit-bangkit, saudara. Satu-satunya pribadi yang naik ke sorga hanya Yesus. Dan ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya, saya nggak akan percaya juga. Ya, bahkan diberitahukan oleh malaikat, telah lahir bagimu Mesias Juru Selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika dia bangkit dari kematian pun, malaikat juga memberitahu bahwa Yesus yang kamu cari telah bangkit dari kematian. Malaikat menyaksikan itu. Yang menyaksikan itu siapa? Murid-murid menyaksikan itu. Dia bangkit dari kematian. Ada saksinya jelas. Yang ada saksi Anda tidak percaya, saudara-saudara. Malah yang nggak ada saksinya saudara percaya. Ini kan botol namanya. Ayolah saudara, jangan keraskan hatimu. Siapapun Anda adalah orang berdosa. Dan karena dosamu itulah Anda akan binasa. Bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya butuh Engkau. Tolong Tuhan, masuklah dalam hati saya. Ampuni saya. Saya jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu pun, saudara akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat Bang Fendi, saya suka semangat Anda melayani. Jangan takut, jangan gentar. Roh ketakutan hanya datang dari iblis dan si jahat. Iblis akan memberikan roh ketakutan kepada kita. Ya, itulah pekerjaan iblis. Jangan takut, beritakan kebenaran. Baik dan tidak baik keadaannya, nama Yesus harus ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya, nah Alkitab juga mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Jadi 3 hal ini harus kita miliki. Setiap penginjil, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki 3 hal ini. Kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Bila hal ini kita hidupkan, sehebat apapun mereka ingin memprovokasi kita, kita tidak akan terprovokasi. Karena kita ada pengendalian diri, kita ada kasih, dan kita ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga tahu bagaimana cara kita menjawab. Dan saya selalu ingatkan, jangan pernah kita terprovokasi. Ya, dengan hinaan-hinaan murahan mereka. Jangan pernah terprovokasi dengan hinaan-hinaan yang tidak jelas dari mereka. Saya selalu berkata bahwa ketika saudara melihat hinaan mereka yang paling parah, saudara anggap itulah wajah, ya, itulah diri Pendi Israel dulu. Sebelum saya bertobat menerima Yesus, begitulah saya. Kita doakan terus, doakan. Suku-suku terabaikan, saudara doakan. Suku Aceh, suku Padang, suku apapun itu. Ya, dan semua orang yang masih menolak Injil, semua orang yang masih menghina, mengolok-olok, kita harus bersatu hati mendoakan mereka supaya mereka bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya selalu berkata, di dalam kekristenan, neraka itu mudah-mudahan, surga itu pasti. Tetapi bagi orang di luar kekristenan, surga itu mudah-mudahan, neraka itu pasti. Jadi kita ingin melihat yang pasti, mengambil yang pasti, dan kita ingin meraih yang pasti. Bila kita ingin yang pasti, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Bang Pavel, seperti Yahya Woloni. Di mana Yahya Woloni matoi? Yahya Woloni matoi di mana dia menghina. Tempat diam di mana dia menghina. Bila engkau benar-benar Yesus Kristus Tuhan, matikan saya setelah khotbah ini. Sebelum dia selesai khotbah, dia sudah matoi duluan. Si Agustan, bagaimana jahatnya mulutnya, lason hara dalam bahasa Ibrani, lidah yang jahat, lidah yang provokator, ya, lidah yang menghujat. Dia mati karena penghujatan. Jadi saudaraku, mari kita memiliki roh kasih.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan, Bang Pavel bilang tadi, berasal dari si jahat. Berasal dari iblis yang selalu mewanti-wanti kita. Jangan beritakan Injil, nanti kamu ditangkap. Jangan beritakan Injil, nanti bahaya. Jangan beritakan Injil, nanti begini. Kalau kita menuruti apa kata setan, maka Injil tidak akan kita bisa beritakan. Tapi bila kita benar-benar lawan bisikan-bisikan, intimidasi setan, kita dengan berani, dengan mudah, dengan gampang, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi, dengan mudah kita bisa beritakan Injil. Bang Pavel dengan talentanya, saya dengan talenta saya, mari kita bersatu. Ya, saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, dan saling menguatkan, serta saling mendoakan. Dan beberapa malam yang lalu saya teringat apa kata Bang Pavel di komalnya Bang Rudi Yohanes. Ayo kita bersatu. Ya, mari kita bersatu. Mari kita bergandengan tangan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Jangan bergandengan tangan kita bongkar satu sama yang lain, tapi mari kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil. Lawan si jahat. Bersehati, lawan si jahat. Satukan pikiran kita, lawan si jahat. Ya, bukan kita membongkar sana sini, tapi mari kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bang Pavel, semangat selalu abangku, sehat, kuat selalu. Ada satu kerinduan saya yang belum tercapai. Saya kepingin sekali penginjilan ke daerah Soe ya, atau daerah apa itu namanya yang sudah banyak dimualafkan. Saya kepingin sekali ke sana. Betul. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersama-sama ke sana, Bang. Siap, Bang Pavel, siap. Terima kasih banyak, Bang Pavel. Saya besok beberapa hari ke depan saya kembali berangkat ke Padang, dan dari Padang saya kembali berangkat ke Pulau Mentawai. Di pedalaman Mentawai nanti saya ada 2 minggu untuk penginjilan. Terutama sekali yang kita lakukan di sana adalah menjangkau mereka yang sudah dimukalafkan, Bang Pavel. Itu di daerah pedalaman Mentawai, ya. Itu yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP. Saya, Bang Pavel, kalau di offline ya, di offline saya bersama dengan Bang JDP, tapi kalau online saya bersama dengan Bang Nabirong. Jadi Bang Nabirong, fungsi Bang Nabirong di komal saya, beliau menjaga supaya saya tidak jatuh ya, menjaga supaya saya tidak tergelincir, menjaga supaya saya selalu berhati-hati. Maka ketika Bang Pavel mungkin melihat selalu ada Bang Nabirong yang mendampingi saya, itu gunanya untuk mendampingi saya, menjaga room ini. Jadi room ini bukan room saya sendiri, room yang saya bangun bersama dengan Bang Nabirong. Saya aja, Bang. Saya juga. Ya. Saya juga memberikan. Gimana, Bang? Ya, saya aja baru live sudah rungkat, Bang. Ya. Langsung rungkat, nggak tahu saya apa salah saya, kok udah rungkat aja. Aduh, memang saya dibawa kejam sekali sih para uklim komennya, hujatan, mungkin mereka tombak rungkat saya, Bang. Baru sekali live, Bang. Baru pulih 3 hari lalu, makanya bisa naik ini. Nah, besok ya, pesan saya kepada Bang Pavel, jangan terlalu baca komentar. Itu komentar provokasi. Kalau kita membaca, bacaan kita ini yang ditulis terus diulang-ulang, itu kena. Gitu ya. Iya, harus tapi banyak belajar. Saya malah meminta ini supaya akun saya juga dirungkat. Tapi kalau Bang Pavel lihat live saya, ngomong saya keras juga ya, nggak rungkat-rungkat. Betul, Bang. Mungkin karena komal abang sudah kuat kali ya. Saya kan saya kan lama di YouTube sih, baru sekarang ini mulai beralih di TikTok ini ya. Baru berapa minggu ini saya beralih ke TikTok ini. Ya, bukan beralih sih. Benar. Apa namanya? Penginjilan di TikTok lagi baru ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita ada 352. Bagi teman-teman yang belum follow Bang Pavel ya, silakan di-follow supaya komal Bang Pavel nanti ketika live semakin kuat, teman-teman ya. Tolong Bapak Ibu di-follow Bang Pavel. Follow Bang Pavel. Thank you. Supaya komalnya semakin kuat nantinya. Sehingga Bang Pavel semakin semangat dalam bersaksi dan mencerdaskan anak bangsa dengan gaya khasnya salam waras. Nah, itu sudah lama sekali ya. Kami di YouTube pertama sekali itu salam waras. Kalau Bapak KC itu salam sadar. Kalau saya itu salam aki. Ya, kita ini punya ciri khas masing-masing ya.
Bang Pavel salam waras. Bapak Muhammad Kece itu salam sadar. Ya, kalau saya salam Aki. Apa itu salam Aki? Aku kabarkan Aku Injil beritakan keselamatan. Itu Aki. Oke teman-teman yang belum follow Bang Pavel silakan di follow. Silakan di follow. Jangan lupa follow Bang Pavel. Bang Pendi minta backingan Bang Nabirong, gak lucu. Shalom Bang Pendi. Shalom bro, Bang Pavel, shalom. Ini Shalom, luar shalom. biasa nih. Saya nih kalau ngeliat Bang Pendi buka komal, saya ke trigger jadi pengen gimana caranya menangin jiwa sebanyak-banyaknya. Aduh, senengnya saya benar-benar sampai keluar air mata kalau nonton Bang Pendi ini. Benar, bukan saya puji-puji dia. Saya aja mau dikasih buku, mau dikasih bantuan sama Bang Pendi, saya bilang jangan deh. Mendingan saya ngikutin Bang Pendi live aja. Bantu tap-tap layar. Enggak. Yang lucunya begini. Bapak sudah kirim alamat ke saya. Saya hubungi Bapak, Pak. Tolong kasih nomor WA ya. Sampai sekarang Bapak belum kasih nomor WA. Bang Pendi mau kasih minta nomor rekening, saya nggak mau kasih juga. Enggak lah. Tapi saya benar-benar gini Bang, saya kan Bang Pendi ada orang satu kampung Abang di tempatku. Mungkin Bang Pendi tahu kan? Iya, ibu itu dia bilang itu satu kampungku. Ada Bang Pavel, ada temannya Bang Pendi satu kampung. Aduh dia jago banget dengan buku-buku lamanya. Tapi sekarang dia udah jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Amin. Iya, anaknya udah dimenangin 3 orang udah dimenangin, udah terima Tuhan Yesus. Aduh, keren dia, keren. Ngeliat Bang Pendi ini, aduh, bisa berangkat ke Mentawai, bawa jiwa-jiwa lagi. Tugas kita kan itu Bang Pavel. Nggak ada ditanya berapa hartamu, berapa jemaatmu, berapa uangmu di rekeningmu, gitu kan Bang Pavel ya. Kita nggak ditanya nanti. Betul. Apa yang kau miliki, berapa mobil yang kau miliki, enggak. Tugas kita cuma menjalankan amanat agung. Waduh, saya kalau lagi ini saya live ini sebenarnya pengen nunjukin air mata saya keluar ngeliat terharu ngeliat Bang Pendi ini. Semangat nggak takut metong gitu. Nggak takut metong. Hidup krisis mati adalah keuntungan. Kalau ngeliat typing di bawah ini, waduh, ngeri-ngeri. Bang Pendi aja yang ngerti bahasanya. Amin. Iya, ngeri itu teman-temannya Bang Pendi satu daerah dengan Bang Pendi. Aduh, bahasanya ngeri-ngeri tapi nggak direspon. Seharusnya gitu kita tugas semua kita. Kalau semua ini prioritasnya kayak Bang Pendi nih, saya jamin cepat Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Saya jamin Amin. kalau nggak ada kepentingan orang-orang tertentu ngaku Kristen tapi nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau, selaras dengan Tuhan mau, akan terjadi keterlambatan dalam penginjilan. Saling sikut sana sikut. Waduh, kalau Bang Pendi mau memesa bodoh. Saya ngeliat dia nih naik kemana ke Bang Lairudi gitu ya, ngasih ini terus dibilangin, aduh udah deh. Kita kan harusnya pegangan tangan seperti Bang Pendi bilang barusan. Pegangan tangan udahlah. Betul. Mau apa? Yang penting di dalam kita tuh ada Yesus titik. Bukan ones ya, bukan ones. Ada Yesus. Itu yang lu harus tinggikan di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kita bersaksi. Yesus yang harus ditinggikan. Amin. Siapa lagi yang mau tinggikan? Nggak ada yang kita mau banggakan dalam diri kita. Nothing. Betul. Iya. Orang mau bilang apa kek? Ya udah, menangin jiwa aja. Panggilanmu apa sih? Apa sih panggilan saya? Saya panggilan cuma, saya bilang sama Bang Pendi, Bang, kalau saya nggak bersaksi buat orang, kayaknya mulut saya gatel gitu Bang. Saya lebih suka head to head Bang, head to head. Gereja kami ini isinya mantan-mantan sana semua Bang. Mantan-mantan sana yang terima Tuhan Yesus. Serius, Bang Pendi tahu lah. Jadi bukannya bilang apa sih gunanya gitu. Kalau ada orang labur di kita itu mah bonus.
Orang labor ke Bang Pavel bonus, orang labor ke, mohon maaf saya sebut nama, ke Bang Edis ya bonus. Bonus itu semua. Gitu. Ngapain kita mesti marah-marah dengan Iri. satu sama lainnya? Ya, nggak Lanjut, perlu Bang. iri. Iya, Ya. nggak perlu iri. Ya, kita sering bilang di Komal kita ini, Pak, bahwa kita ini dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan. Ya, kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani dan mencari jiwa-jiwa yang hilang. Sebagaimana kata Yesus, aku datang untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang supaya mereka bertobat. Nah, bagaimana dosanya saya dulu, bagaimana kelakuan saya dulu, saya selalu berkata bahwa ketika kita mengikut Yesus ada satu hal yang sangat menonjol dalam diri kita, dan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Perubahan budi, perubahan karakter. Ada pembaharuan budi ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh ikut Yesus. Ada perubahan karakter ketika benar-benar dan sungguh-sungguh kita ikut Yesus. Dan perubahan budi ini dan pembaharuan karakter ini tidak akan didapatkan, dan kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak baca Alkitab. Jadi di saat kita bertobat terima Yesus, itu kita harus tunjukkan kesungguhan kita dengan cara kita baca Alkitab. Ya, dengan cara kita baca Alkitab, baca, pembaharuan budi dengan sendirinya itu akan lahir, akan dapat, akan bisa dirasakan dan bisa dilihat, dan saya alami. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan seorang dosen, ya. Sudah 2 kali bertemu dengan seorang dosen yang sangat terkenal juga. Dosen beliau tugasnya di di Riau, ya. Suami istri tugasnya di Riau. Suami istri ini dosen. Anak-anaknya semua di pesantren, di sebuah pesantren yang sangat terkenal. 2 kali ketemu saya. Dan pertama ketemu saya sama istri, saya bawa istri ketemu di Mall SMS. Yang terakhir kemarin ketemu saya bersama Bang JDP, ketemu di salah satu warung kopi yang ada di Riau. Ya, ada teman-teman bertanya, apakah Bang Pendi tidak takut? Saya tidak takut, saya bilang. Kenapa tidak takut? Karena saya tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Dan saya tidak pernah membahas agama lain, iman lain, kepercayaan lain. Makanya kalau Bang Pavel lihat saya, di mana-mana saya tidak pernah lagi pakai masker, Bang Pavel. Karena saya tidak membawa narkoboy, yang saya bawalah Injil. Saya ceritakan Injil. Dan ketika saya bertemu dengan dosen tersebut, saya berkata, ada satu hal yang saya alami di saat saya ikut Yesus, saya bilang. Ini bukan berbicara tentang keselamatan, saya bilang. Karena keselamatan itu bisa diceritakan oleh setiap agama menurut kepercayaan masing-masing. Tapi apa yang saya alami ini tidak bisa diceritakan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Pembaharuan budi, pembaharuan karakter. Lalu Bapak dosen tersebut berkata kepada saya, Bang Pendi, bila mana suatu hari nanti ada orang yang bertemu dengan Bang Pendi dan Bang Pendi bisa berubah karakter Bang Pendi jauh lebih baik lagi. Saya berkata dengan mantap bersama Bang JDP, saya akan mengikuti orang tersebut, siapapun orang itu. Tetapi selama ini saya belum pernah menemukan ada pribadi yang bisa mengubah karakter seseorang. Lihat saja, ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Sebelum dia meninggalkan Yesus, tidak pernah menghina agama lain. Sebelum meninggalkan Yesus, tidak pernah menghina kepercayaan lain. Bahkan tidak pernah menghina Tuhan lain. Tidak pernah menghina kitab suci orang umat agama lain. Tetapi ketika orang tersebut meninggalkan Yesus, orang itu selalu menghina agama lamanya, menghina kitab lamanya, menghina Tuhan yang tidak pernah dia imani lagi. Tuhan yang sudah ditinggalkan. Artinya, orang benar-benar bisa dibawa kepada kebenaran. Itu ketika kita mengikut pribadi yang datang dari kebenaran itu, yaitu Yesus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Maka saya katakan dalam bahasa Arab, dia adalah ilahin nas. Apa itu ilahin nas? Tuhannya manusia. Bukan Tuhan orang Kristen, tapi Tuhannya manusia. Kebetulan saja setiap pengikut Kristus dibilang orang Kristen. Ya kan Bang Pavel? Tetapi pada dasarnya dia tidak Kisah pernah Rasul mengajak orang 11:26, Pak. Ya, dia Ya. tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Kisah Rasul berapa, Pak? 11:26, Bang. Oke, saya tulis. Kisah Rasul 11:26. Iya. Terima kasih, Pak. Itu hinaan, Bang. Hinaan bagi orang-orang yang ikut Kristus. Gitu. Kristen itu hinaan, bukan agama, Bang. Bagi saya
Kristen itu bukan agama, Bang. Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau kita Kristen, kita wajib hidup kita sama-sama dengan Kristus. Keren tuh Bang Pendi tadi bilang. Saya memang jago monolog, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, saya cuma jago ngomong monolog. Keren itu Bang, gak usah singgung-singgung lagi. Kalau yang lama kan nggak punya keuntungan di dalam. Saya tanya tuh sama si itu, gak usah saya sebut lah, sama mereka lah. Saya tanya, apa udah nggak ada keuntungan untuk bahas-bahas kitab sendiri, sampai mengais-ngais Alkitab. Tiap hari pagi, siang, sore saya lewat, sampai saya blokirin mereka karena saya nggak mau ngotor-ngotorin hati saya, karena saya kan gampang tersulut, karena Ya, kita kan sama seperti mereka. Karena apa? Dihina, masih bisa tersulut gitu. Jadi saya blokirin lah, daripada saya mesti denger perdebatan mereka terus harus mereka hina-hina. Ya, kita udah satu betul, langkah Bang. betul. Satu Mantap itu. langkah kita bahas mereka, kita langsung mereka bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, mereka lapor polisi. Tapi abang kurang satu tuh Bang. Ada di Bandung ketangkap kemarin satu lagi Bang. Gara-gara Oh, siapa? ada Wawan namanya Bang, Wawan. Gara-gara dia membahas di konten kreator dia, besar juga followersnya di YouTube-nya. Waktu itu dia termotivasi gara-gara ada di TikTok ini komalnya Bang siapa? Superboy. Ah, Dia sama kayak Bang RJ Rap itu yang di kita nih yang ahli sekali dengan historikalnya Kristen dan historikalnya mereka. Jadi dia bikin konten menunjukkan bagaimana apakah Mr. M secara sejarah bisa dibuktikan eksistensinya di luar buku mereka semuanya. Kan waktu itu kan ada baru-baru kuis. ini, Baru baru-baru ini baru ditangkap, Pak. baru 3 bulanan lah. Itu kan Wawan, ya? terekspos. Iya, Wawan. Oh, Ada dia. oh, yang itu mungkin yang tinggal di Bali beliau, bukan? Kayaknya aku lupa deh Bang. Ketangkapnya Bukan, di bukan. Surabaya deh dia. Kalau yang tinggal di Bali, orangnya kurus-kurus, itu Iya, sudah lama kurus-kurus. ditangkoi. Bukan Baru itu, Bang, Bang. baru Bang. Dia bikin itu. Kayaknya dia Eksistensi. JO ya. Nanti Bapak, coba Ya. nanti Bapak DM saya ya, kirimkan itu ke saya coba. Iya, iya. Eksistensinya Mr. M di luar koran, di luar yang lain-lainnya, di luar harus di luar itu, nggak boleh pakai ChatGPT sama AI itu nggak boleh, nggak bisa. Ah, dia ditangkoi deh kemarin, gitu. Bang Rob Jono tahu tuh namanya, lupa aku. Karena dia termotivasi dengan Bang Rob Jono. Jadi Iya Bang, ini terakhir saya Bang ya, terakhir saya belum saya pamit. Iya, jadi saya berpesan ya kepada kawan-kawan apologet, mari fokuslah kepada pemberitaan Injil. Ya, fokuslah kita menjangkau jiwa-jiwa. Stoplah kita dengan kita berantam, ya kan? sepakat. Gontok-gontokan untuk apa? Apa yang kita mau cari? Tujuan kita kan buka komal ini supaya apa? Mengedukasi orang, membawa orang untuk mengenal kebenaran, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kalau kita dengan kita gontok-gontokan, di akhirnya waktu kita hanya habis berantem, kapan penginjilannya? Sekali kita kasih teguran, misalnya kalau dia nggak dengar, ya udah, biarkanlah dia dengan Tuhan. Jangan tiap hari itu terus yang kita mau hajar orang. Satu kali kita peringati, kalau dia nggak mau bertobat, biarkanlah Tuhan yang akan menjadi hakim bagi dia. Makanya sering begini saya katakan Bang Fendi, Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Sekalipun malaikat yang datang memberitakan Injil lain, terkutuklah ia. Jadi siapapun yang sengaja menyelewengkan pemberitaan Injil dan memberitakan Injil-Injil yang lain, Alkitab mengatakan terkutuklah ia. Jadi biarkanlah Tuhan yang menjadi hakim bagi dia. Satu kali kita nasihati, kita tegur, tapi kalau tidak mau dengar, oke, saya mau fokus kepada Injil. Kalau kau mau tetap dengan ajaranmu, silakan. Saya mau memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau kita terus berantem Bang Fendi, sampai kapan? Sampai kapan selesainya? Tidak akan habis. Karena masing-masing orang punya kepala, punya pemikiran sendiri. Ya, kalau kita hanya terus mengadu-ngadu itu sampai kapan?
Sedangkan jiwa-jiwa di luar sana semakin banyak yang akan meninggoy tanpa percaya Yesus. Mari kita fokus. Ya, tinggalkan yang mau murtad silakan kau pergi ke neraka, ya. Yang penting kita sudah sampaikan bertobatlah seperti Al-KTP. Kalau Anda mau meninggalkan Yesus silakan engkau pergi ke neraka. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa siapa yang di dalam Yesus tidak akan dihukum. Karena apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dosa dan maut. Jadi hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Bahkan Kisah Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus. Apalagi kita mau cari? Masa kamu mau percaya kepada orang yang mati dan tidak bangkit? Ya, percayalah kepada Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kutuk, dan memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Oke, terima kasih Bung Enuki. Bung Enuki. Terima kasih. Nanti saya DM ya, Bang ya. Saya DM, kita kembali komunikasi lagi di WhatsApp. Terima kasih ya semuanya. Pamit ya kawan-kawan, 300 orang. Tuhan memberkati. Salam. Amin. Salam Bapak Fel. Sehat selalu Bapak Fel. Oke, teman-teman ya. Itu kita harus dengar apa kata Bang Pavel ya. Supaya kita bersehati, kita kompak, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling mensupport satu sama yang lain ya. Dan ketika kita bicara saling mensupport, saling membantu, itu bukan berbicara mulu tentang duit ya, tetapi dengan mengingatkan, dengan kita memberikan semangat, itu sudah itu sudah mensupport teman-teman, Bapak Ibu ya. Apalagi kita ikut mendoakan para penginjil, ikut mendoakan para apologet. Dan saya selalu berkata di Komal ini bahwa apabila saudara tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol diri ketika dihina, diolok-olok, bergabung dengan Bang Edis TV ya. Gabung sama Bang Edis, pergi ke Amerika sana, gabung sama Bang Edis TV ya, atau pergi ke Australia, gabung dengan Pak Yusuf Monobulu, ada Pak Yusuf Monobulu di sana ya, atau gabung dengan Pak ya, atau pergi ke Belanda, Bu Sophie, di sana Bu ada Sophie, Pak Bu Paulzang. Ada Pak Paulzang pergi ke Belanda, atau kalau tidak mau hubungi Bang Edis, hubungi Kak Sofi ya. Tapi kalau saudara hubungi Kak Sofi, tetap juga nantinya Kak Sofi akan offer saudara kepada Bang Edis ya. Karena mereka satu tim. Jadi teman-teman, selama kita tinggal di Konoha ini, kita harus hati-hati. Kita harus menjaga lisan kita sebaik mungkin. Mengontrol emosi kita harus sebaik mungkin. Ya, mengontrol emosi. Mengontrol diri kita harus sebaik mungkin. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, apabila kita tidak bisa mengontrol diri kita, mengontrol emosi, bergabunglah dengan Bang Edis TV, bergabung dengan Kak Sofiatul, bergabung dengan Bang Paulzang, bergabung dengan Pak Yusuf Monumulu yang ada di Australia. Silakan saudara cari di mana saudara enak ya, di mana saudara mau, saudara cari. Tetapi sampai di sana ya kita harus ikuti aturan yang sudah mereka buat. Jangan kita bawa aturan kita. Kita harus mau dididik, kita harus mau dimentori. Bang, siapa? Yang benar udah cara Bang Pendi lah, monolog. Udah, kita nggak usah bahas yang lain. Monolog aja tentang firman. Lo mau ngomong apa kek? Monolog, nggak ada urusan. Monolog. Tadi saya baca tuh typing. Pendi cuma. Ya. Berarti Pak tidak usah lagi kita layani mereka debat-debat ya? Pak, Gak usah. Orang juga ada pada kebingungan. Kok gue begini ya? Yang diajarin gue begini ya? Ajarin aja tentang Kristus. Secara moral kita lebih baik, Pak. Secara moral. Beruntunglah orang-orang perempuan-perempuan yang perempuan yang nikah sama orang Kristen. Beruntung. Gak bakalan dimadu. Beruntung. Teman-teman yang notabene sebelah itu perempuannya kurang beruntung. Madu mah enak diminum, Pak. Di madu pahit. Oke, Pak. Sebentar lagi saya tutup. Saya Pak ya. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Udah dikasih kesempatan naik sama Bang Pendi. Terus maju, Bang. Amin. Abang balik ke mana Mentawai. Saya berdoa, tanya Ibu. Tadi saya udah undang Ibu itu, tapi dia WA-nya lagi metong.
Jadi dia nggak bisa naik. Oke. Jadi saya udah Sherlock. Saya sudah bagikan ke dia. Oke, Siap, siap, siap. Siap, Tuhan siap, Yesus Pak. Siap, siap. berkati. Ya, Amin. ini Nanti Pak debut kalau saya. saya live lagi, kapan-kapan saya live lagi, Bapak hubungi ibu tersebut. Ya. Saya udah Oke. ojok-ojok, tapi saya bilang jangan on cam. Bahaya kau kalau on cam. Kalau Bang Pendi Ya, sama ya, aku nggak betul. masalah lah. Betul. Baik, baik. Tuhan Oke, berkati Pak. oke. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih ya buat supportnya. Nah, itu Bapak Bapak barusan bilang Bapak Ibu ya. Saya pernah minta alamat untuk kirim buku, sudah dikasih alamat. Saya mau kirim buku terkendala karena tidak ada nomor WA. Dan ketika saya minta nomor WA, bukan nomor WA yang saya tulis, Pak, tolong kasih nomor rekening, saya bilang. Saya mau bilang, Pak, tolong kasih nomor WA ya. Malah ketulis, Pak, tolong kasih nomor rekening. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya kita harus saling mengingatkan ya, siapapun kita. Kita ingatkan teman kita, dan ketika kita diingatkan itu bukan berarti ada hal-hal yang begini, ada hal yang begono, enggak. Ketika kita diingatkan itu tandanya orang tersebut peduli kepada kita. Orang itu sayang sama kita. Orang itu mengasihi kita ya. Seperti Pak Yunikul barusan Bapak Ibu ya. Itu selalu mengingatkan saya. Apalagi kalau tidak ada Bang Nabirong, itu beliau sangat was-was sekali. Ya, beliau sangat was-was sekali apabila Bang Nabirong tidak mendampingi saya. Apabila Bang Nabirong tidak di atas, beliau was-was sekali. Beliau berdoa selalu supaya saya tidak tergelincir lidah karena bahaya, teman-teman ya. Kalau tergelincir lidah bahaya, hari ini kita tergelincir lidah, digoreng selama seminggu, masuk penjara, teman-teman. Ya. Hari ini kita tergelincir lidah, digoreng selama seminggu, kita masuk penjara. Jadi ingatkan teman-teman, ingatkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, supaya mereka bisa mengontrol diri, bisa menjaga diri, jangan terpancing. Apabila tidak sanggup mengontrol diri, bergabung dengan Bang Edis TV ke Amerika, bergabung dengan Kak Sofi, bergabung dengan Bang Paul Zhang di Jerman atau di Belanda, atau bergabung dengan Pak Yusuf Manobulu yang ada di Australia. Ya, jangan tinggal di Konoha. Kalau saudara tinggal di Indonesia, kita harus benar-benar bisa mengontrol diri, bisa menjaga emosi kita, dan bisa menjaga lisan kita. Apabila tidak bisa menjaga, jangan coba-coba main di media sosial. Saudara lihat bagaimana setiap saya live, setiap saya buat VT, pasti ada provokasi-provokasi. Ya, komentar-komentar yang memprovokasi, komentar-komentar yang tidak sehat, itu selalu supaya saya terpancing emosi. Ini yang harus kita jaga. Ya, dan saya tiap malam bersama dengan istri, bersama dengan keluarga saya, berdoa untuk para apologet supaya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan semangat, serta dijaga oleh Tuhan, serta diberikan berkat yang berlimpah oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Kita ini adalah satu tubuh Kristus. Harus saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling menegur, dan saling mendoakan, dan jangan saling gontok-gontokan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang masih terikat dengan kegelapan. Kita bawa kepada terang Tuhan, ya. Minat dulumati ila nur, jiwa yang masih terikat dengan alam kegelapan, yang masih tinggal dalam kegelapan, yang belum datang kepada terangnya Tuhan. Mari kita ajak mereka dengan cara bersaksi, dengan cara memberitakan firman, dengan cara memberitakan Injil, dan dengan cara memberitakan nama Yesus, Bapak Ibu ya. Nama di atas segala nama, nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Ahabballahu lihadzal dunya. Nah, ini harus saya ulang-ulang dan terus saya ulang-ulang. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, saudaraku semuanya, salam sehat, sukacita selalu. Doakan teman-teman, Bapak Ibu semua beberapa hari ke depan
saya ke Padang, dan dari Padang nantinya saya bersama dengan Bang JDP berangkat ke Pulau Mentawai, daerah pedalaman. Pedalaman di mana? Ini kita rahasiakan. Kali ini Bapak Ibu kita benar-benar rahasiakan pedalaman Mentawai mana yang kita tuju, ya. Jadi tugas Bapak Ibu semuanya mendoakan, ya, bahwa pelayanan yang kita lakukan beberapa hari ke depan di pedalaman Mentawai ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di sana, agar lewat pelayanan kita mereka yang sudah dimukalafkan kita bisa bawa kembali kepada Tuhan, bisa kita bawa kembali dan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tariq ilal jannah, jalan menuju ke surga, ya. Tariq ilal jannah, jalan menuju ke surga satu-satunya hanya Yeshua HaMasyiah, hanya Yesus Kristus, ya. Nah, ini ada yang berkata Bapak Ibu, jangan lupa bawa Indomie. Nah, inilah yang mereka lakukan Bapak Ibu. Kenapa mereka selalu mengatakan Indomie, Indomie, Indomie? Karena ini yang terjadi di lapangan. Ya, bayangkan di Mentawai Bapak Ibu, ini teringat lagi saya gara-gara ditulis begitu, ya. Ini yang mereka lakukan di pedalaman Mentawai, di Nias, ya, dan di daerah Soe, NTT, ini yang mereka lakukan, ya. Bahkan ada ustadz yang namanya Ustadz Sabun Bapak Ibu, ya. Punya gelar dia Ustadz Sabun, ustadz di Papua. Dia pura-pura jadi orang Kristen supaya dia bisa lolos, bisa masuk ke kantong-kantong Kristen di pedalaman Papua. Dia menyamar jadi orang Kristen Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka tuduhkan kepada kita orang Kristen. Betapa piciknya mereka. Ya. Di Mentawai Bapak Ibu, apa laki-laki yang masuk yang meninggalkan Yesus itu besoknya didatangi, ditawari, mau nggak dipotong bololo? Potong bololo Bapak Ibu. Apa itu bololo? Disunat. Nih kalau bahasa Aceh bololo, ya. Apabila ada laki-laki yang mau dipotong bololo, dibayar. Dibayar Bapak Ibu. Apabila ada mukalaf di Mentawai yang mau dipotong bololo, itu dibayar. Habis itu sering hampir tiap bulan itu dapat uang dari 250 dan 350 ribu tiap bulan. Dapat 250 dan dapat 350. Dan sebelumnya itu dapat sembako Bapak Ibu, ya. Dapat sarung, hanya dengan sarung meninggalkan Yesus. Itu, ya. Jadi yang mau dipotong bololo di Pulau Mentawai itu dibayar Bapak Ibu 300 ribu. Ada yang dibayar 250, ada yang dibayar 350 Bapak Ibu. Yang mau jadi ketua mu'alaf itu dibayar 450 sampai 500 ribu. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam hormat, salam sehat dan salam waras, serta salam sadar dan salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu doakan, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah membantu pelayanan, yang sudah mendoakan, yang sudah tetap layar, yang sudah kasih gift. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati.